Jadi gimana? Kemarin tuh sampai suara hilang. Iya, suara hilang mungkin karena aku kebanyakan ngomel sama anakku ya Mbak ya. Ya ampun, tapi kalau udah suara hilang, batuk kan emang lagi musim ya batuk pilek ya. Mana kasus COVID langsung lagi stres nggak sih? naik. Aduh, jangan Omikron lagi nih, Ya Omikron Allah, gitu. capek begitu, pasien juga tambah banyak. Tapi sampai kan. periksa ini nggak? Aku udah swab, alhamdulillah negatif. Cuma kan tetap aja ya deg-degan ya, Iya, apalagi suara hilang. Partai ibu-ibu Parno kan kita Yes, kan ya. betul Aku juga sekali. udah baru kemarin tuh minggu kemarin PCR lagi, abis kayaknya, kok kayak nggak enak ya. Udah deh, coba cari gara-gara. Coba lagi deh, udah. Kayaknya mungkin kita kecapean, tapi Mbak Lula emang luar biasa loh. Aktif atau hiperaktif sih sebenarnya? Itu bukan. Ini nih yang hiperaktif mah yang ini nih. Kenapa nih? Kenapa Ya. kita nyariin dari tadi baru kelihatan sekarang? Tadi kita habis sarapan dulu dokter, diajak sama Mas Bruno, sarapan bubur. Oh, yang baik hati itu ya, suka menabung dan dia bubur. Itu jujur Bubur lah padaku gitu loh. itu cuma dokter Dika kayaknya deh nih. Oh ya nepa ya kayaknya. Dokter Dika itu Dika, ya. tapi perasaan dokter Dika hari ini bule banget rambutnya dah. Itu. Iya, Dokter. pura-pura nggak kenal. Karena sekarang gampang sendiri ya dok ya. Dari dia aja wanginya udah kendus. Dia tuh ya biasa banget, dia seneng banget ya. Kita tiga perempuan semua, terus dia ada laki-laki sendirian gitu, paling bisa. Berasa. Lalu Utia baru inget nih, tadi kan kita berdua sarapan bubur di depan. Terus ada security depan tuh bilang, nanya, tolong titip pertanyaan dong ke dokter. Katanya tuh dia anaknya umur Belum, berapa iya. sih? 3 Umur tahun. belum bisa ngapa-ngapain dok. Maksudnya belum bisa ngepel, Belum nyetrika. Ya, belum aduh, bisa dong, suruh gimana kerja juga itu? belum bisa. Memang begitu. Ih gimana sih Mas Bruno? Tadi nggak dengerin sih. Katanya tuh umur 3 tahun dia ngomongnya tuh masih belum normal, masih terbata-bata. Nah dia mau nanya itu normal nggak sih dok kayak gitu? Umur 3 tahun kayak gitu masih belum lancar. Maksudnya ada ngomongnya. gangguan tumbuh kembang apa enggak gitu ya. Ngomongnya masih beberapa kata. Iya, dia tadi Nanti ya kita tanyain, kita hari ini nih yang ngumpulin 3 dokter anak. Wih. Seru banget nggak ya, biar aja. Dokter 3. Kan dokternya 2, tambah dokter Sisi. Oh iya dokter anak juga ya. gimana sih? Kebayang nggak anak-anak. sih 3 dokter anak kita kumpulin, kita bikin simposium deh bisa. Biar pokoknya pemirsa di rumah kalau mau nanya tuh ya sampai puas lah dia jawabnya ya. Oke. Sekarang mah tinggal disambut dokternya, kita buka dulu. Siap-siap. Sih, kita buka sih. Oke, iya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Nah, hari ini kita mau membicarakan yang namanya gangguan hipotiroid kongenital dan gangguan tumbuh kembangnya. Seperti apa, taunya gimana, berapa banyak kasusnya, nanti kita bahas. Yes, Ya. dan kita selalu berdoa semoga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat karena sehat itu Asik. Nah, pertanyaannya sih, kan kamu pasti tahu nih, hipotiroid kongenital ini banyak nggak sih? Aduh, susah nih ngomongnya jadinya. Di Indonesia sendiri ya Mbak ya, itu kasusnya kita temukan 1 dari 3.000 bayi baru lahir mengalami hipotiroid kongenital. Nah, kadang-kadang ini nih orang, 1 dari 3.000, ya dikit dong, 1 dari 3.000 berapa persen tuh cuman. Tapi berhubung yang namanya angka kelahirannya tinggi, sekitar 4 juta lah setahun, itu kan banyak. jadi banyak Jadi ceritanya. banyak. Makanya ini kenapa penting sekali melakukan screening hipotiroid kongenital pada bayi yang baru lahir. Nah, screeningnya kayak gimana? Kita Nah. mesti minta apa langsung auto aja dokternya gitu Yes, ngerjain. betul. Nanti boleh ditanya ya di segmen 3, nomor teleponnya. Ya, untuk pemirsa yang berada di Jakarta, telepon ke 5743476 dan di luar Jakarta telepon ke 021-574-3478. Nah, terus dokter yang mau ditanya, ini dokter teman saya, seneng banget ya, dulu sama-sama di kan, TV, tapi ini. kemudian dia jadi dokter anak, terusin jadi dokter anak konsultan, udah deh nggak pegang-pegang lagi. Tapi ini TV. termasuk salah satu idola saya, Oke. Dokter Lula, dokter yang mau datang ini. Apa aku harus sebut langsung ini? Sebutin. Oke, yang pertama ini adalah narasumber yang kece banget, Dokter Aditya Suryansyah, spesialis anak konsultan, biasa dipanggil Dokter Adit. Kemudian yang kedua, Dokter Atila Dewanti, spesialis anak konsultan neurologi. Oke, jadi dokter Adit itu konsultannya endokrinologi, kalau dokter Hormon. Atila neurologi. Yes. Kita kumpulin hari ini buat jawab semua pertanyaannya pemirsa, seperti biasanya ya. Selain tadi nomor telepon kan juga ada Instagram yang kita buka. Betul, ketik-ketik pertanyaannya nanti dijawab ketika @halodokter_tvri. Kita tunggu dari sekarang. Ya. Kita jeda sebentar pemirsa, jangan kemana-mana. Karena sehat itu Asik. asik. Ya, ketemu lagi di
Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Oke, kita hari ini ngomongin mengenai hipotiroid yang barangkali kita semua juga apa sih gitu ya gitu. Gejalanya kayak apa sih? Iya. Nanti dibahas sama dokter yang udah kelihatan nih sekarang ya. Dokter Aditnya udah kelihatan. Hai Dokter Adit, Halo, selamat pagi. pagi Dokter. Silakan Dok. Terima kasih. Silakan. Oke. Dokter, jangan lupa titip pertanyaan tadi, Dok. Oke, nanti pertanyaannya. Makasih, Dok. Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Kebetulan Dokter Adit kan yang endokrinologi, nanti yang neurologi, nanti lagi Dokter Atila. Dia udah nitip pertanyaan yang ini Dok, maksudnya kan ada Keterlambatan perkembangan, jadi belum bisa bicara di 3 usia 3 tahun seorang anak masih belum bisa bicara aja, belum bisa gitu sama sekali. Nah itu masuk nggak sih ada Ya, banyak permasalahan? penyebabnya ya. Belum tentu hipotiroid. Belum tentu, tapi salah satunya coba diperiksakan tiroidnya. Dok, Mungkin dok, juga. kita mau ngomongin tiroid itu gini ya dok ya. Kan tadi kan kata Sisi tadi kan 1 dari 3.000. Iya. Kan lumayan banyak nih ceritanya. Ketahuannya gimana sih dok? Jadi hipotiroid kongenital itu dia adalah kekurangan hormon tiroid sejak lahir. Terutama bisa juga sejak janin sebenarnya. Tapi Dalam kandungan ya, dalam maksudnya ini kandungan. udah. Tetapi dalam kandungan itu ada hormon dari ibunya yang melindungi. Jadi Ah, anak itu ketika nalangin lahir, lah ceritanya ya. ketika lahir anak itu normal-normal saja kebanyakan. 95% normal. Hanya 5% yang terlihat ketika lahir. Oke. Jadi gejala timbul itu rata-rata bulan ketiga, keempat, Jadi kelima pada baru saat terlihat. lahir tidak langsung. Nah, tapi kalau sudah terlihat gejala, itu sudah terlambat. Kan udah ulang-ulang dok. Terus jadi gimana? Ini. Lahir itu yang kelihatan gitu ya Itu gejalanya. hanya 5%. Cuma 5%. Yang 95 nggak kelihatan apa-apa. Normal saja seperti biasa. Ya, Karena pasti nggak periksa ada dong. dari ibunya kan masih. Oh iya. Nah, kalau sudah terlihat gejala, berarti sudah Terlambat. dan itu retardasi mental sudah terjadi. Dok, tapi kan gini dok, kalau orang lihat nih lahir, anaknya tuh sehat-sehat aja, kan nggak mikir apa-apa dong dok. Iya, memang kalau pentingnya itu tadi yang saya sebutkan screening tadi. Jadi ketika lahir diperiksakan. Nah sayang di Indonesia belum ada. Nah, angka kejadian itu kan ada 1/3000 kelahiran. Coba bayangkan, Indonesia itu rata-rata Sekitar kelahiran 4 juta 4,7 Iya, juta betul. setahun. Iya. Jadi kalau 1 juta kelahiran itu rata-rata sekitar 330 jumlah bayi yang hipotiroid. Tiroid. 1 tahun 4,7 itu sekitar 1.500 anak lahir dengan hipotiroid. Nah itu terlihat bahwa terlihat ketika sudah retardasi mental. Dok, kalau orang retardasi mental kan suka kadang-kadang mukanya kayak mongoloid gitu ya dok ya. Iya. betul. Jadi ini Salah bisa maksudnya satunya, salah mukanya satunya. nggak mongoloid tapi nanti retardasi mental gitu. Bukan, jadi gini, gejala itu pelan-pelan. Ada yang terlihat ketika umur 6 bulan, ada terlihat 5 bulan. Nah, itu. Tapi kalau sudah kejadian sedat ada gejalanya timbul, itu sudah terlambat. Jadi jangan sampai tunggu timbul. Iya, Jangan betul. sampai tunggu timbul, kita udah mesti screening. Nah, Betul. sekarang screening itu kan memang dokternya begitu brojol nih dok, dia akan Iya. periksa nih dokter anaknya. Atau kemudian nggak auto langsung diperiksa. Nah, gini. Sebaiknya setiap negara itu melakukan screening hipotiroid. Ya. Ya, tetapi Indonesia belum menjadi kewajiban. Belum ada aturannya. Belum. Memang ada tempo hari 10 tahun yang lalu program sekitar 2012 sampai 2015 ada program bantuan pemerintah untuk stimulasi di daerah-daerah melakukan screening hipotiroid. Tapi jumlahnya diperbantukan, misalnya satu daerah hanya 1.000 atau 2.000 kelahiran. Memang Nah, meriksanya sisa- susah dok. Tidak Enggak, sebenarnya. dari darah. Alatnya Dari- barangkali kita nggak punya. Tidak. Tidak juga. Punya. Dok, kita keluarin materi dok. Pasti jadi penasaran dulu kan memang nggak susah. Caranya bisa, kenapa nggak diperiksa gitu? Nah, itu kebijakan. Mungkin Baiklah. dokter Hai bisa bapak-bapak membantu ibu, ya. Hai bapak-bapak ibu-ibu pejabat sekalian nitip ya ini ya. Jadi kalau ada satu misalnya lagi. dulu kan kalau kelahiran hanya tidak ditanggung BPJS itu kan sekarang banyak kelahiran BPJS. Ya, iya. Kalau BPJS ditarik lagi harganya untuk Pemeriksaan screening. hipotiroid, Iya. orang protes. Iya. Kenapa anakku lahir ditambah biaya lagi? Iya.
Padahal itu Padahal nggak itu- termasuk. Nah, oleh karena itu sebaiknya dimasukkan BPJS. Mahal nggak sih dok jadinya dok harusnya dok? Kalau program pemerintah yang diperiksakan di RSCM atau Hasan Sadikin itu sekitar 48.000, 50.000 lah. Aduh, Tetapi kalau kalau di masih bisa swasta, ngebakso, masalah. Kalau di swasta, itu 100-an sekitar lah. 200, Ya, 200, sekitar 200. Oke. Boleh dong keluarin materi ya supaya kita sama pelan-pelan. Jadi pada dasarnya sekarang nih ibu-ibu yang lagi hamil nih, mereka ngerti nih ya, masih banyak yang masih muda nih, mama-mama muda. Iya. Bahwa sebetulnya dengan uang 50.000 itu Ya. membantu sekali loh, bisa screening yang tidak terlalu kompleks sebetulnya yang bisa Betul. dikerjakan. Betul. Dok, kita mulai dok. Oke, kita mulai ya. Iya. Ya, silakan dok. Mana ini? Iya, Oke, betul. ya. Oke. Hop. Dicubit. Nah, dia. Nah, kita cerita tentang hipotiroid kongenital. Hipotiroid kongenital ini adalah kekurangan hormon tiroid sejak lahir. Tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, ini sebenarnya merupakan masalah nasional karena menyangkut tumbuh kembang anak dan menyangkut masa depan anak. Oke. Karena hipotiroid ini bisa menyebabkan retardasi mental yang dapat dicegah tadi saya sebutkan Dapat tadi. dicegah. Oke. Dok, punten dok. Sebelumnya dok, kenapa satu orang anak itu lahir bisa dia kurang? Bisa tiroidnya kurang? Kebanyakan 95% itu kelenjar tiroid ini tidak ada atau hipoplasi namanya, kecil. Karena apa tuh dok? Apa mereka Bawaan genetik, bawaan lahir. nggak ada turunan bukan dok? Bukan. Bukan Jadi turunan. hipotiroid kongenital ini adalah sporadik. Bisa terjadi pada setiap orang, bisa terjadi pada setiap individu. Tidak tergantung kaya, miskin, orang di perkuatan pedesaan, bisa. Ini yang disebut sporadik. Oke. Berbeda di daerah endemis, yang endemis, yang kekurangan yodium. Karena yodium itu adalah salah satu bagian pembentuk hormon tiroid. Oke. Kalau daerah endemis, rata-rata kejadian bukan 1/3000, 1/300. Oh, Oke, Banyak. jelas ya. Kejadiannya. Karena memang jelas, memang Ya. kurang yodium. Tapi kalau di tempat yang nggak kurang yodium, Sekitar perbandingan 1/3000. 1/3000. Tapi dok misalkan gini, apakah karena ibunya nih waktu pas lagi mengandung kurang masuk yodium kah atau gimana gitu? Nah, itu salah satu yang lain, data yang lain. Ini secara garis besar. Tentu kalau ada yang kita kata hipotiroid, kita telusuri juga. Apakah ibunya hipertiroid apa tidak waktu itu memakan obat tiroid? Iya. Apakah ibunya hipotiroid juga? Apakah juga daerah endemis? Apakah juga ada gangguan-gangguan mengandung yodium dosis tinggi? Itu juga kan bisa menyebabkan juga Oke. hipotiroid. Kalau ada penyebabnya misalkan kurang yodium, itu kayaknya saya lebih lega dok. Maksudnya bisa dikejar gitu ya dok ya. Iya. Tapi kalau misalkan gini, nggak ada cerita apa-apa, dia sporadis aja bisa kejadian. Iya, Berarti bisa. waktu dalam kandungan nggak bisa diperiksa ya dok? Tiroidnya tidak ada, tapi kalau dari hormonnya biasanya normal-normal saja ketika dalam kandungan. Karena dibantu sama ketika hormon ibunya. Nah, ketika lahir itulah kita periksakan. Jadi nggak ada cerita, TSH-nya iya. tinggi sekali biasanya. Jadi nggak ada cerita apapun, tapi kita harus mengerjakan screening waktu pas Betul. melahirkan. Nah, ini data-data yang ada ketika lahir. Nah, ini ada ketika lahir kelihatan. Nah, tetapi yang ini Sudah udah terlambat. terlambat sekali. Iya, sudah Oh, ini timbul udah cukup gejala. besar nih. Udah besar. gitu. Kalau ini ketika lahir, ini yang jarang terjadi. Jarang kelihatan ketika lahir. Kayak cuma 5% tadi kan yang Iya, kelihatan. betul. Kalau kelihatan kayak gini dok, dia langsung bisa diintervensi. Seharusnya, harusnya begitu. Dan maksudnya kejadian nanti ada masalah di tumbuh kembangnya tuh bisa kita hilangkan. Jadi gitu. begini, kalau terapinya itu sedini mungkin, itu akan lebih bagus sih. Prognosisnya lebih bagus. Prognosis lebih bagus. Oke dok, lanjut dok. Ya. Duh kasihan banget Ya. sih ya. Nah, Salah dok arahnya. Nah betul dok, pelan-pelan aja. Dicubit dulu, cubit. dulu. Nah, oke. ke kanan dok, yes. Lagi dok. Ah. Oke. Nah, tadi kita cerita tentang hormon tiroid ya. Hormon tiroid ini kan berperan dalam metabolisme tubuh. Baik semuanya. Baik dia jantung. Jadi dia bukan hanya mengganggu kalau kita istilah mengganggu. Jadi jantungnya terganggu, paru-paru terganggu, pencernaan terganggu, dan terutama otak. Iya. Kenapa? Kalau pada bayi itu kan tumbuh kembang otak itu kan cepat Iya, sekali, terutama betul. 2 tahun Apalagi pertama 2 tahun. kehidupan. Iya. Kalau terjadi gangguan di otak, irreversible, tidak bisa kembali lagi, Oke. otaknya terganggu. Ini kita kalau bandingin sama orang dewasa yang hipotiroid, nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena dia kan udah tumbuh Otak kembangnya udah udah tumbuh. selesai Iya. nih Oke, gitu betul. loh. Kalau yang ini kan ceritanya semua lagi tumbuh gitu, jadi yang akan terganggu seluruh organ Iya. tubuh. Iya. Makanya karena itu kalau sudah ada gejala, itu sudah terlambat. Iya. Ya, jadi kalau disebutkan tadi, kalau misalnya kita temukan
terapi itu 3 bulan pertama, itu biasanya sekitar 78-80% anak bagus IQ-nya. Oke. Tetapi kalau 3 bulan sampai 6 bulan, sekitar 19% yang bagus. Udah langsung dropnya jauh ya dok ya? Kalau 7 bulan baru terapi, biasanya retardasi. Udah jelek Ya ya. sudah lah gitu ya dok ya, itu udah yang dipasrahkan. oleh karena itu penting sekali. Dok, ini kan kalau tadi dokter katakan 5% nih, hanya 5% yang tampak gejalanya. Artinya pada saat bayi baru lahir itu sebaiknya kapan waktunya, berapa hari setelah bayi baru lahir kita Atau periksa? langsung Ya, brojol jadi- diperiksa? Kita meriksakan itu hari ke 48 jam sampai 72. Jadi sebelum pasien pulang. Ya. Kita periksa. Kenapa baru 48 jam? Karena ketika lahir ada stresor tubuh, stres tubuh itu TSH dengan efektif naik semua. Naik. TSH-nya Tunggu tinggi dia sekali. stabil dulu. Ketika dia turun, nah sekitar 48 jam turun. Kalau dia tetap tinggi, kita Artinya curiga ini. Hati-hati. Hati-hati ini hipotiroid. Kita konfirmasi lagi umur 1 minggu. Kita periksakan FT4 dengan TSH-nya. Ya. Kalau FT4-nya rendah, TSH-nya masih tinggi, hipotiroid. Oh, duduk dong. Nah, kan kita tadi belajar bahwa ternyata jadi sebagai ibu nih ya, gitu ya, kita baru melahirkan, kita nih yang proaktif. Iya. Ya. Karena belum jadi program pemerintah pemeriksaan Betul, ini. betul. Padahal pemeriksaan ini tuh penting banget dikerjakan. Ini Ya, adalah memang sudah diajukan oleh IDAI, MOIDI, sudah mengajukan program ini. Hanya nggak tahu terhambat di mana. Pertanyaannya pemirsa, seperti apa sih pemeriksaannya? Seberapa complicatednya sih anak kita diapain sih si bayi kita nih ya? Nanti kita bahas lebih jauh, jangan kemana-mana pemirsa ya. Ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Segmen ini udah boleh langsung telepon ke Ya. Dokter Adit ya. Tapi pertanyaan saya ulang lagi nih pemirsa. Pemeriksaannya ada yang namanya screening yang harus dikerjakan begitu bayi kita lahir. Pokoknya pegangannya 48 jam lah gitu. Sampai 72 jam. Nanti hitungan lagi nanti kalau memang tinggi kita coba lagi seminggu kemudian gitu ya dok ya. Pemeriksanya kayak apa sih bayi saya diapain dok gitu? Ya, apa? Pemeriksaannya Apa, iya, seperti apa screeningnya ya? kayak apa sih gitu Hanya dok? dibersihkan saja ini Tumit. tumitnya sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi tumit itu di sini, ini kiri kanannya itu tusuk aja. Gampang. Kayak periksa golongan darah. Iya. Dan ini bisa dikerjakan oleh semua Iya, rumah hanya sakit? dilatih petugasnya, perawat atau semua petugas dikasihkan apa namanya Latihan. Reagennya. lembaran itu, Ya. kemudian dikirim, diperiksa. Ya. Jadi gini maksudnya ini pemeriksaan TSH biasa sebetulnya, sebetulnya. tapi dari bayi, which is ngambilnya juga sederhana. Maksudnya gini loh pemirsa, ini bisa dikerjakan, kita ngomongnya Indonesia dong dok, Iya, jangan iya. cuma Jakarta ya dok ya. Jadi di Indonesia semua bisa mengerjakan, bukan sesuatu yang sulit, Ya. nggak pakai alat canggih yang mahal. Betul. Berarti Betul. kita harus dong bisa mengerjakan. Betul. Kalau sampai kemudian BPJS belum menanggung, berarti ibu-ibu saya mau kasih edukasi nih, ibu-ibu yang kemudian proaktif untuk minta. Bisa. Ya, di rumah sakit umum daerah mestinya semua bisa. Jadi periksanya apa dok? Screening bayi, TSH saja. screening hipotiroid. gitu? Hipotiroid. Screening ya. hipotiroid. Kalau misalkan di rumah sakitnya buat apa gitu? Bisa nggak? Mungkin nggak mereka screening begitu? hipotiroid. Kekurangan hormon. Pokoknya gitu ya dok ya, Iya. pokoknya udah cukup ngomong gitu, saya Betul. minta anak saya di screening hipotiroid. Saya boleh dong keluarin lagi materinya dokter sambil nunggu telepon ya, sama nunggu dokter Arit Tera datang. Iya. Mana yang tadi? Kanan lagi dok. Iya. Oh ini Iya. dia ya. Nah, ini yang disebutkan tadi, kalau hormonnya rendah, tubuh kamu terganggu, irreversible tadi. Nah, ini tadi kalau ada gangguan, kalau sudah ada gejala, artinya sudah terlambat. Dan irreversible tadi yang disebutkan tadi. Udah nggak bisa Ya lagi. nggak Toh, bisa diapa-apakan. kan dengan angka yang tadi 48.000, 50.000 itu tuh kan nggak sepadan lah sama kamu sampai ke retardasi Iya. mental dan Ada banyak lagi yang permasalahan kalau lain. bicara tentang kos biaya ya. Kenapa kos biaya? Yang 4 dok. Oh iya. Yang- Ini oh, itu, oke. ini sebentar. Iya, iya. Ini data saya. Satu kali aja dok. Nah, Ya. Ini data nasional ya. 2012-2013 disebutkan dari RSCM dengan Hasan Sadikin itu 70% hipotiroid kolorectal didiagnosis di atas tahun.
usia Berarti 1 udah tahun. lewat dong, nggak bisa Nah, ya. Dari data IDAI endokrinologi anak disebutkan hanya 2,3% diagnosis kurang dari 3%. Sedangkan data saya sendiri selama 15 tahun saya kerjakan di Harapan Kita, ada 96 kasus hipotiroid kongenital. 9-nya dari screening. Sisanya ketahuan Sisanya ketahuan gejalanya. dirujuk. Yes. Oh, Dan udah telat dong. Udah telat. betul. Karena sudah Jadi ada. dari 96 itu 90 itu adalah hipotiroid karena dirujuk ke Harapan Kita. Iya, iya. Aduh, Itu yang saya sedihnya. dapat data, Karena kan gini ya dok ya, semua yang kita bisa Nah. kita bisa cegah. Iya, betul. Kan pengennya kita cegah dong, apalagi tidak sulit, tidak mahal Betul. gitu ya dok Betul. ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yang tadi saya sampaikan bahwa kalau dia 1-3 bulan itu sekitar 78% yang IQ normal. Di atas 85 ya. Kalau 3-6 bulan itu 19%. Kalau di atas 7 bulan Aduh, IQ-nya 0. serem banget Dia artinya di bawah sudah Mm. retardasi mental semua. Dan ngomongin 85 belum tentu dia 80 loh pemirsa. Bisa ketemunya cuma 50, Iya. di bawah itu ya. Betul. Baik dok, Nah, lanjut dok. oleh karena itu golden period itu ada 3 3 bulan bulan ya. pertama yang di terapi dan screening itu perlu sekali. Jadi ini misalkan nih dok ya, saya punten ya dok ya. Ya, Misalkan ada silakan. ibu-ibu nih baru melahirkan 2 bulan yang lalu, belum sempat screening. Sekarang boleh screening dong dok secepatnya? Iya. Secepatnya. Nah, ini yang undang-undang yang ada sebenarnya yang bisa diyakinkan bahwa undang-undang kesehatan, konvensi hak anak, undang-undang perlindungan anak, dan KKBS yang keluarga kecil bahagia sejahtera ya, kemudian angka kematian bayi. Nah, ini semuanya ada data yang kewajiban pemerintah untuk melakukan screening. Ya. Sayangnya ya itu tadi tidak ditanggung BPJS. Padahal kalau udah jadi retardasi mental, ceritanya jadi repot. Lebih biaya akan pemerintah Lebih akan berat lebih banyak lagi. Iya. Beban lebih Dok, banyak. boleh duduk ya dok ya. Karena gini, kita kan nggak ngomong cuma retardasi mental pemirsa. Karena waktunya begini, waktu kemudian kan tiroid itu dibutuhkan untuk perkembangan semua organ. Iya. Berarti kan nanti ada permasalahan di jantung, Betul. permasalahan di Iya. paru. Terutama ke otaknya Otak, kan, ya. retardasi mental semua. Bulak ya. balik itu anak sakitnya juga macam-macam, Betul, bukan betul. cuman barangkali tidak berpikir secara cerdas. Maksudnya kalau cerdas tapi misalnya nggak cerdas tapi sehat, nggak gitu juga gitu Enggak. ceritanya. Jadi yang saya tangani selama ini bukan hanya hipotiroidnya, jadi tiroidnya rendah, tetapi juga keterlibatan banyak. Di Harapan Kita itu saya melibatkan neurologi, pediatri sosial, gizi, Jantung. Jadi peternakan. untuk ngobatinnya itu sampai satu tim dokter rame-rame Iya, dan betul. hasilnya juga tidak menyenangkan Betul. sebetulnya. Jadi pemirsa banyak sekali penyakit yang ternyata bisa dicegah dengan cara yang sederhana. Ya. Tapi karena barangkali kita juga harus proaktif. Maksudnya gini, kalau pemerintah belum menyediakan, kita kalau misalkan ibu-ibu yang hamil ini mengerti, Betul. kita edukasi ya dok ya. Ya. Nah inilah acara ini kan pentingnya di situ dok Betul. sebetulnya. Iya. Ayo pemirsa yang sedang hamil, yang punya anak kurang daripada 3 bulan, atau kalau ibu-ibu yang barangkali sudah punya cucu di bawah 3 bulan, ternyata belum screening, ayo kita screening. Ya. Di atas 3 bulan gimana? Ya screening aja kalau belum Ya. pernah screening sih gitu ya dok Tetap ya. bisa dengan dilakukan. sendirinya ya. Baik, ini udah kelihatan dokter Atilanya, kita undang aja. Kok begitu ditinggal-tinggal begitu sih, gimana sih? Tapi nggak lagi musuhan ya. Silakan, Tila datang ya. Yo, ayo duduk dulu. Halo dokter, apa kabar? Aku kumpulin nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena kayaknya bakalan ngomongnya tuh nyambung terus semua. Sekalian kalau misalnya ada pertanyaan, silakan aja nanti dijawabnya langsung tandem. Nih, ini memang dia berdua nih biasanya satu tim. Ya. Betul. Pemirsa 5743476 buat Yes. Jakarta, Ya. 021574348 buat luar Jakarta. Tapi saya sih curiganya kalau ngomongin begini biasanya untuk ibu-ibu nih yang lagi hamil. Ibu-ibu muda. Boleh pergi. Lupa boleh, ya. boleh. Oh, terima kasih banyak. Ada kerjaan lain. Ya, Oke, baik, Bruno. Bu, makasih ya. Jadi kalau di acara ini, Dok, dia tuh udah ngebagi. Kalau memang bahasannya itu di atas 40 tahun ke atas penyakitnya, telepon biasanya yang lebih rame. Kalau bahasannya untuk orang yang di bawah 40 tahun dan biasanya kalau masih punya anak kecil, Kita lihat di biasanya Instagram Yes. yang rame. Karena kalau di generasi yang udah di bawah, X sih barangkali masih telepon ya, generasi X. Generasi Y itu udah nggak pakai telepon. Mereka pakainya Instagram, media sosial, dan lain-lain. Jadi silakan aja kalau udah mulai mau dimasukin boleh. Tapi saya ngomong sama Dokter Atila dulu. Dokter Atila bagi materinya dong dok. Kalau dokter materinya Dokter Atila ya.
Dokter Atila kan neurologi kan? Bener. Nah, ceritanya apa nih dengan si hipotiroid ini? Apa yang bisa dikerjakan? Kan kalau kata dokter Adit, oh lewat 3 bulan mah ya udah banyak doa jadinya mau gimana lagi gitu ya. Ya habis gimana dong, kan sedih banget kita. Tetap gitu. IQ-nya. Potensinya tetap kita kejar seoptimal mungkin. Tapi nggak bisa optimal. Sedih kan gitu dok, dari Optimal 70% iya. lompatnya langsung tinggal belas persen gitu ya dok, Iya. 20 aja nggak sampai. Terus tiba-tiba di atas 7 bulan 0%. Duh sedih banget kita ya. Oke, jadi kita bisa bikin apa nih? Kalau ketemunya mungkin di atas 3 bulan, tapi belum 6 bulan lah dok misalkan. Silakan. Oke, jadi gini, aku ngadep ke sini ya. Jadi gini ya pemirsa ya. Jadi memang seperti yang tadi Dokter Adit bilang nih, Dokter Lula, bahwa ternyata nih Dokter Sisi, dia sebenarnya bisa dicegah nih penyakit nih. Gemes banget kan, dia bisa dicegah, tapi kenapa nggak kita screening dari awal sih gitu. Makanya guru kami Profesor Dr. Aman Pulungan tahu dong, itu juga udah sangat gencar. Beliau tuh sangat, ayo dong, ayo kita semuanya tes gitu. Karena begitu kita tahu screening awal di usia 24 hari, ketahuan TS-nya kurang, begitu dikasih terapi, insya Allah hasilnya bagus banget. Dia normal, kalau di bawah 1 bulan ya, Dit ya, kalau kita terapi. Tapi kalau usia ya paling telat 3 bulan. Tapi kalau di atas 3 bulan, seperti yang tadi Dokter Adit bilang, ternyata IQ-nya makin turun. Dan kalau udah di atas 6 bulan, Dokter Lula udah mohon maaf udah nggak bisa apa-apa. Kan gini ya dok, ya. Kalau misalkan anak kita kelihatan ada kelainan gitu ya, kemudian di terapi mungkin gampang-gampang aja pemirsa ya. Tapi kan ini kan 95% nggak kelihatan. Betul. Kan orang anggapnya anak saya sehat gitu Iya. loh, ngapain sih diperiksa macem-macem gitu. Betul. Tapi ada nggak sih gejala apapun lah yang barangkali bikin kita curiga misalkan bahwa anak ini butuh screening. Nah saya ngebayangin juga kalau yang lahirnya bukan di dokter, Iya. di bidan. Apakah bidan sudah mengerti ada cerita hipotiroid ini? Nanti kita bahas pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Halo Dokter, masih membahas tentang hipotiroid kongenital, bagaimana screeningnya, dan ini seru banget karena narasumber kita ini ahli hormon, endokrin, dan ahli neurologi. Karena sehat itu asik. Ya. Oke, kita teruskan. Dokter Atila, kan tadi dikatakan kalau dia nggak ada gejala, which is 95% anak lahir itu nggak ada gejalanya walaupun dia hipotiroid gitu ya. Nah, si bidan yang bantu melahirkan ngerti apa tidak? Enggak. Awal keluar Ya, secara klinis dia 95% normal. tadi. Nggak kelihatan. Nggak ngerti. Nggak kelihatan. Sama sekali tidak ada gejala apapun. Nggak. Nah, berarti apapun yang terjadi, kita udah aja langsung periksa. Ini mah tetap aja, siapapun yang keluar langsung periksa aja. Itu ya sporadik tadi saya katakan. Bisa terjadi pada setiap anak dari keluarga manapun. Jadi tindakan yang paling bagus saya screening. Jadi karena hormon dari ibunya masih ada, TSH-nya udah tinggi nih. FT4-nya masih normal nih. Tapi lama-lama turun semua FT4. Ngedrop langsung. Ngedrop. Dokter Atila ada materi juga kan ya? Ada. Boleh ya kita keluarkan dulu sebelum nanti kita terima telepon, kemudian juga buka-buka Instagramnya ya. Silakan dok. Ya, aku cuma sedikit sih, cuma mau ngasih tahu, menjawab pertanyaan Dokter Lula. Sorry ya Dokter Adit. Jadi kan tadi nanya nih, kayak apa? Oke, memang tidak terlalu terlihat jelas nih ya pemirsa ya. Cuman kita bisa sih kalau misalnya saudara atau keluarga ada yang baru lahir, kita lihat nih ada beberapa kelihatan tapi nggak khas pas habis lahir ya ininya ya. Nah, ini dia nih. Jadi biasanya lidahnya suka lebih besar dari rongga mulutnya. Jadi seperti ini. Kemudian biasanya gejalanya tuh dia suka susah buang air besar. Jadi hati-hati nih kalau bayinya habis lahir kok nggak buang air besar beberapa hari gitu. Nah, itu Walaupun mungkin, kita nggak minta orang nyari gejala ini ya. Ya. Kita mintanya adalah begitu keluar periksa aja. ya gitu begitu ya. lahir screening. Tadi Dokter Aditya udah bilang 48 jam langsung screening. Nggak bisa enggak. Dan itu nggak sakit ya pemirsa ya. Dia cuma di bawah di tumit nih, di tumit sini, ditusuk pakai jarum kecil banget. Terus langsung ditaruh di apa namanya kertas kaca, itu langsung diperiksa. Tidak menyakitkan, tidak mahal, tapi hasilnya itu sangat Menolong sekali nih. menolong otak si kecil itu. Ya, jadi tolong dilakukan karena seperti yang tadi saya sudah bilang awalnya itu kan Dokter Lula, kalau awal 3 bulan pertama insya Allah hasil 1 bulan pertama itu hasilnya normal karena saya pernah punya pasien dia bagus banget begitu ketahuan seminggu dikasih obat dia sekarang bagus banget tumbuh kembangnya. Tapi kalau di bawah 1 bulan, di bawah 3 bulan mungkin ada yang mendekati normal. Tapi kalau udah di atas 6 bulan baru ngeh nih, ya wassalam karena
udah nggak bisa dibantu untuk pertumbuhan Kan otaknya. kesel ya, maksudnya ini Iya. penyakit yang bisa kita cegah kok bisa dirapihin sampai normal gitu. Bisa diobati. Betul. Nah, jadi selain itu, nah lihat lidahnya lebar ya. Kemudian dia biasanya memang tonus ototnya tuh kurang Kurang kuat. bagus, Nah, namanya iya. hipotoni. Jadi anaknya tuh kayak letoy kalau bahasa ini ya. Terus dia gagal tumbuh dan biasanya perawakannya pendek. Tapi ini kalau udah kelihatan udah lebih besar sih. Ini udah ada telat ya Udah maksudnya. telat ini dan biasanya udah ada gangguan pendengaran, ada retardasi mental, biasanya juga kurang darah dan biasanya oh ya satu lagi kalau baru lahir tuh biasanya dia kuningnya lama. Atau Ini salah sama satu ini clue. dok, keterlambatan mekonium. Nah itu Ya. kadang ada yang harus kita perhatikan. Jadi kan kenapa dalam keluar? usia baru lahir sampai 24 jam harus keluar mekonium. Ya. Mekonium tuh apa biar jelas? Ini di sini berhubung dokter anak semua gitu ya. BAB pertama kan warna hitam. Iya, Nah, itu. itulah yang mekonium harusnya dalam 24 jam sudah keluar. Ya, jadi itu bisa Ya. jadi Jadi warning pemirsa sign. kenapa saya ada di sini? Karena saya harus menyimpan hati untuk pemirsa. Ini kalau udah buku-buku dokter dia lupa mekonium itu Iya, nggak bener, semua bener, orang bener. ngerti ya gitu ya. Jadi kotorannya bayi yang pertama yang warnanya Yang hitam hitam, itu iya. harus keluar tuh 24 Iya. jam. Harus keluar. Tapi kalau udah delay, kalau udah lebih lama, nah kita ya Hati-hati. patut berfikir, Ya. wah hati-hati Salah nih, satunya. salah satunya loh. Tapi bukan gejala khusus Ya. untuk ini loh ya, tapi kita boleh berpikir, boleh Punten, curiga. tapi kan 24 jam itu kebanyakan kita masih di rumah sakit, masih Iya, dirawat kan? betul. Berarti orang yang merawat juga harus mengerti nih ya. Pasti Iya. itu pasti. Biasanya sih sebetulnya kalau perawat, bidan sama dokter harusnya udah ngerti sih. Cuma takutnya kalau lahir di bidan atau di rumah, kan banyak yang lahir di rumah oh, iya, kan. sekarang betul. Cuma dibantu aja sama bidan, bidannya pulang Iya gitu pulang, ya. jadi kan dia nggak ngeh nih, tidak melihat 24 jam udah pup belum. Kalau kita tanya juga udah pup belum, udah belum ya. Kadang-kadang orang tuh namanya habis ngelahirin, dokter Lula masih lemes gitu kan. Dan yang terakhir biasanya dia memang delay speech, jadi udah ada ini kalau udah ada gangguan. Jadi tadi tuh pertanyaannya Uti tuh tadi, Iya. waktu udah 3 tahun, udah nggak bisa bicara, itu mah udah jauh sekali nih Sudah jauh telatnya. sekali. Kita tidak bisa mengobati lagi untuk otaknya, tapi kita bisa menggali potensi yang ada, yaitu jadi kita melihat pertumbuhannya aja, berat badannya. Jadi kita apa namanya supaya jangan gizi buruk gitu. Tapi untuk otaknya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, kita kan biasanya udah nerangin ya pemirsa ya, ada yang namanya tumbuh, ada yang namanya kembang. Nah. Kalau yang tumbuh bisa diukur-ukur tuh, yang gampang Ya. nih sekarang. Kalau yang kembang ini yang agak susah, berhubungan Agak sama susah. kematangan, kedewasaan, Betul. maksudnya juga tadi bisa bicara, bisa jalan, bisa semua Iya. berarti. Kalau jalan tuh gimana nanti dok? Jalan bisa, tapi terlambat biasanya. Jadi mungkin untuk pemirsa nih pertumbuhan yang dokter Lula bilang itu kita harus lihat 3 aspek ya. Dari berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Jangan lupa diukur ya Bapak Ibu di rumah, karena suka lupa nih, kita suka ngukur berat badan, tapi suka lupa ngukur lingkar kepala. Padahal lingkar kepala itu penting banget loh, karena untuk melihat berapa nih pertumbuhan otaknya. Jadi ketika lahir dia tuh lingkar kepala tuh 34 sampai 36 cm. Tapi tiap bulan dia akan nambah 1 cm. Nah, kalau kita nggak ukur kita kan nggak tahu. Iya. Bisa juga nggak bertambah nih kalau pada anak-anak dengan hipotiroid. Dokter Atila kan biasanya gini kalau di posyandu ya. Ya. Kalau berat badan nggak naik tuh biasanya udah alarm bunyi tuh. Ya. Bu, hati-hati nih Bu nih ya. Betul. Kalau sampai bulan depannya nggak naik lagi, wah rame lah semua, takut Iya. stunting gitu ya. Benar. Kalau misalkan kayak lingkar kepala ini, bisa nggak dia sampai berapa bulan gitu? Apa nunggu berapa bulan? Apa nunggu sebulan aja kita udah alert gitu, red flag? Biasanya red flag itu sesudah 2 kali tidak ada Sama pertambahan, ya, berarti sama. 2 kali nggak Iya. nambah, kita Nah, udah mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Itu untuk pertumbuhan. Kalau perkembangan ada 4 ranah nih dokter Lula, dokter Sisi. Jadi pertama motorik kasar. Itu tadi yang tadi harusnya dia bisa duduk, bisa jalan, bisa lari, ada tahapannya. Nah, pada anak dengan hipotiroid kongenital biasanya terlambat. Oke. Kemudian motorik halus, ini yang suka lupa juga nih. Kalau jalan tuh orang tua pasti bilang, anak saya belum duduk deh dok, anak saya belum jalan. Tapi begitu motorik halus kadang-kadang suka lupa. Megang-megang gitu. Nah, motorik halus itu adalah kemampuan dia memegang. Jadi kemampuan koordinasi tangan, otak, sama mata. Nah, itu penting. Biasanya nih ibu-ibu di rumah kalau habis lahiran bayinya suka pakai sarung tangan terus ya. Nggak boleh loh. Karena sarung tangan itu menutup, dia kan harus belajar meraih, megang. Jadi mulai hari ini nggak boleh pakai sarung tangan lagi ya. Karena dia ada fungsinya. Nah, jadi kalau pakai sarung tangan dia akan mengepal. Nah, salah satunya bisa juga mengepal gara-gara hipotiroid ini. Tapi bukan gejala khusus ya, tapi itu karena kemunduran Nggak motorik. pernah dibanggain sih kalau bisa jalan cepet, dia bangga kan ya orang tuanya cerita. Tapi nggak ada yang kalau ini cerita kan kalau enggak. tangannya gini-gini meraih, nggak ada. Satu lagi, ketiga adalah kemampuan bicara. Nah, ini juga harus dilihat ya. Jadi kemampuan dia pertama tuh dia kuing tuh kayak kucing, wah gitu ya. Tapi 6 bulan nih dia harus babbling, ba ta ta ta.
Nah, anak dengan hipotiroid kongenital biasanya delay speech, jadi dia nggak ada keluar pengulangan-pengulangan itu. Gitu. Jadi hati-hati nih kalau ternyata di rumah kok 4 bulan nggak ada suara misalnya. Nah, kita juga patut curiga. Bukan hanya hipotiroid loh, tapi maksudnya kita harus curiga karena itu Dan udah nggak zaman delay. ya, kita selalu ngomongin dulu bapaknya juga atau dulu ibunya juga telat, udah nggak bisa, Nggak bisa. sekarang ya. Dan juga nggak bisa gini, oh nggak apa-apa, kata mama dia jalan dulu baru ngomong. Itu juga nggak bisa ya, pemirsa ya. Jadi nggak boleh, semua berjalan bersamaan. Satu lagi kontak interpersonal, emosi itu juga penting dilihat nih. Ya. Seperti apa dok? Seperti apa dok? Gini, jadi kalau kita liling tuh apa sih kalau baru lahir, hai gitu. Nah, dia biasanya ngelihat ketawa. 1 bulan dia bisa ketawa loh. 2 bulan tuh udah lihat dan dia udah mulai tertawa ngelihat siapa ngelihat Objek. yang ngelihat objek. Nah, tapi kalau setahun kita panggil, "Hai, halo, namanya siapa?" Dia cuek aja ngelihat apa gitu atau dia diem aja. Hati-hati, itu salah satu tanda autis. Lain lagi nih. 1 bulan aja dia mestinya sudah ada reaksi. Betul. Kontak mata. Kontak mata sudah harus ada, udah tertawa. 2 bulan udah ngikutin, mamanya jalan dia udah ngeliatin. Dan sebetulnya kalau ibunya ASI, eksklusif, langsung nih, mestinya sih udah ada tuh ya pas Setiap lagi menyusui. gitu Iya. ya. Oke, itu Nah, pentingnya nih ibu-ibu nih ya menyusui juga. pentingnya ASI eksklusif itu karena kan ibunya sambil netein, sambil ngeliat, sambil bonding, sambil ngajak ngobrol. Nah, biasanya dia kontak mata tuh sama baby-nya gitu. Jadi itu juga harus dilihat perkembangan 4 ranah itu. Jadi kita harus melihat tumbuh kembang si kecil. Kayaknya sederhana-sederhana loh pemirsa, dan sebetulnya tuh banyak sekali tuh info yang kita bisa dapat ya dari si bayi kita ini. Iya, betul Makanya banget. bayinya mesti diperhatiin, jangan dikasih orang nih. Oke, lanjut dok. Lanjut ya. Nah, jadi makin dini terapi, prognosis tentu makin baik. Kembali diulang lagi, pokoknya semakin dini semakin baik ketahuannya si hipotiroid kongenital itu ya. Tanpa terapi dini, yaitu tadi 6 bulan ke atas retardasi mental, gangguan koordinasi motorik karena motoriknya keganggu juga. Dia tuh bekerja di susunan saraf pusat soalnya si hormon ini, gitu loh ya. Terus hipotoni dan dia ataksia tuh dia jalannya kayak Robot. gitu loh, kayak robot, gitu. Jadi walau di terapi kalau udah di atas 6 bulan, ya terjadi juga gangguan psikomotorik ringan dapat terjadi. Itu aja sih. Jadi prinsipnya pemirsa udah nggak ada kata tunggu. Jadi sekarang di rumah nih kalau yang baru punya bayi segera screening. Yang baru mau melahirkan bayi ibu hamil Udah siap-siap. screening karena harganya nggak mahal, nggak mahal sama sekali dan Boleh harus dok, dilakukan. kita sambil nanti liatin Instagram, boleh dok dulu aja ya dok ya. Jadi intinya sekarang adalah, misalkan nih dok, ada yang baru udah umur 6 bulan, atau kita periksa aja kan dok? Iya. Mau 6 bulan, mau 8 bulan periksa aja. Kalau memang Periksa merasa belum pernah periksa, ya periksa aja gitu ya. Iya. Dengan harga yang murah tapi membantu kita bener loh pemirsa. Ini betul-betul kalau bisa nanti nih, kalau bisa nih ya, yang nonton acara ini ketok telurnya banyak nih sama teman-teman yang lain. Tulis aja, jangan lupa ya kalau lahiran. Ini screening yang namanya hipotiroid. Nggak mahal tapi membantu kita. Betul. Instagram udah banyak, tapi kita nggak sempat nih ngomong di segmen ini. Kita nanti segmen selanjutnya ya pemirsa ya. Ya, jangan kemana-mana, kita tetap akan membahas tentang hipotiroid kongenital. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Ya, kembali lagi di Halo Dokter. Sesuai dengan sebelumnya kita katakan akan menjawab pertanyaan di Instagram, dan pasti pertanyaannya udah banyak banget yang masuk mengenai hipotiroid kongenital yang bikin gemes banget. Jangan lupa ya saat itu Asik. Boleh dong, kita punya dokter Atila, punya dokter Adit, harus dipergunakan semaksimal mungkin. Ngumpulinnya aja berdua tuh susah. Betul. Instagram panjang-panjang katanya dok. Yuk kita lihat deh. Yuk kelamaan. Coba Nadia. Silakan dok. Iya. Halo dok, saya Kiki, pasien hipotiroid. Oke, berarti ini sudah agak besar kali ya. Oh, ini ibunya. Kehamilan kondisi tiroid saya terkontrol. Saat bayinya lahir usia 1 bulan, di tes TSHS dan FT4 hasilnya normal. Kemudian usia 6 bulan di tes ulang, TSHS-nya juga normal. Pertanyaannya, apakah perlu tetap dilakukan monitoring untuk bayi saya? Kapan perlu cek TSHS dan FT4 kembali? Karena saat ini bayinya usia 9 bulan dan masih minum ASI. Nah, sebagai tambahan, Ibu Kiki ini minum Euthyrox 500 mikrogram dan kontrol 2 bulan sekali serta cek TSHS rutin. Oke, silakan dok. Itu kalau diperiksakan, kalau TSH dengan FT4-nya normal,
anaknya sudah 9 bulan secara normal. Oh, jadi nggak perlu periksa-periksa lagi? Iya, kalau bisa meragukan klinisnya, dilihat klinisnya, tumbuh kembangnya bagaimana? Apakah tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya? Tidak. Kalau sesuai dengan usianya tidak perlu lagi. Jadi nggak perlu berkala ya dok ya kalau masalah ini? Normal, TSH-nya normal, FT4 normal, terus kontrol umur 6 bulan, FT4 TSH normal juga, TSH-nya normal. Nah ini sudah diperiksakan nggak waktu 6 bulan kan disebutkan TSH-nya normal, FT4-nya bagaimana? Kalau semua normal, 9 bulan normal, biasa normal. Hanya lihat klinisnya. Klinisnya jadi bagaimana? gini, mungkin buat Mbak Kiki, kalau secara cerita begini nih normal kita ngomongnya ya. Tapi tetap aja yang namanya ibu itu harus lihat anaknya keadaannya seperti apa. Kalau misalkan tiba-tiba ada gejala yang nggak asik, tetap periksakan lagi. Iya, perhatikan juga milestone-nya, perkembangannya usia 9 bulan sudah bisa apa ya dok ya. Gitu. Sebetulnya nggak susah ya pemirsa ya, kita udah bahas berkali-kali ada yang namanya kartu menuju sehat ya. Sama ada lagi KKA juga ada ya, kartu kembang anak. Jadi itu tinggal dibaca, jangan cuma dipegang atau pas saya baru dibawa. Atau dibawa pada saat dibaca. Itu tuh semua yang kita bahas sekarang, semua di sana ada. Jadi nggak usah nangis loh. Tinggal diceklis loh, Mama Kiki. Tinggal tulis umur 9 bulan, udah tinggal lihat apanya gitu. Kan jadi ada. yang ngisi jangan yang di posyandu, yang ngisi betul. mestinya ya. Oke pemirsa, lanjut ya. Next. Pertanyaan berikutnya. Oke, dari Naila nih ya. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Saya punya anak tanggal 6 Juli besok usianya 4 tahun. Tapi bicaranya belum jelas dan lancar yang diucapkan. Dan belum bisa bercerita seperti anak seusianya dan belum bisa Kalau bicara lidahnya itu tidak leluasa menyebutkan huruf. Pertanyaan saya dok, apakah saya perlu periksakan atau bagaimana solusinya dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawab dulu ya. Nah, ini kalau gejala ini bermacam-macam penyebabnya. Belum tentu hipotiroid, tetapi screening perlu bukan screening, pemeriksaan tiroid tetap harus sebaiknya diperiksakan juga. Nah, selain juga tanya dokter Atila. Tumbuh kembangnya. Baiklah, waalaikumsalam Ibu Naila Adira ya. Jadi Dokter Adit tadi bilang tetap dilakukan pemeriksaan ya. Tapi terus terang ini udah 4 tahun, berarti golden period. Jadi kita tuh punya masa keemasan di otak kita. Jadi otak itu bertumbuh dengan sangat pesat dari dalam kehamilan sampai 3 tahun pertama. Ya, dia serabut-serabut syarafnya itu saling berhubungan dan membuat sinap yang sangat erat. Ngobrol tuh ya. Ngobrol, makin kita kasih stimulasi, wah makin banyak dia terjadi perkumpulan saraf-saraf itu. Nah, tapi ini kan udah 4 tahun, berarti kita harus cepet nih. Ibu Naila nggak bisa ada bulan depan lagi, nggak bisa. Jadi besok nih udah harus periksa. Ya harus diperiksa, apa yang diperiksakan ke dokter tumbuh kembang, dokter anak atau dokter tumbuh kembang, atau sekarang Depkes juga udah bikin kok bukunya, buku panduan tumbuh kembang namanya. Ya itu situ juga sudah ada tuh. Lihat umurnya 4 tahun udah bisa apa, motorik kasar, halus, kemampuan bicara, itu sudah ada semua checklistnya. Kalau sampai kan kayak gini udah ketahuan nih Tapi tiroidnya tetap diperiksakan juga. Tetap Kenapa? Tidak selalu tiroid itu yang mungkin FT4-nya rendah sedikit sekali. Ya. Jadi dia nggak masuk hipotiroid yang tadi yang parah itu, tapi tetap aja dia ngeganggu gitulah karena kurang. Betul. Bisa jadi. Jadi pertama ibu harus ke dokter dulu ya, diperiksa dulu nih apa penyebabnya. Kedua, udah 4 tahun kita harus terapi. Minimal pertama kita harus terapi bicara dulu. Nah kita belum lihat nih bagaimana kemampuan dia menulis. Apakah dia sudah bisa memegang pensil dengan baik, namanya pincer grip. Jadi 2 tahun tuh udah gini megangnya. Ini motorik halus nih motorik halus nih ya, motorik halus. Kalau 1 tahun kan megang gini, jangan-jangan kalau bicaranya belum jelas biasanya megangnya masih gini. Nah berarti harus terapi, namanya terapi okupasi, itu untuk belajar menulis. Nah satu lagi kita lihat dia anaknya kontak matanya bagus nggak? Jangan-jangan nggak ada kontak mata, itu lain lagi. Berarti nanti ada terapi tambahan seperti SI dan lain-lain. Jadi sarannya Bu Naila besok udah harus segera ke tenaga kesehatan. Kalau Bu Naila mau capcus ya hari ini juga kan masih baru pagi nih ya, masih ada siang, masih ada sore, silahkan aja. Jangan pernah diperiksakan. Pokoknya sesegera mungkin kita selesaikan, karena kalau sekarang di sini kita nggak tahu ceritanya apa lagi, cuma segini yang kita tahu. Banyak yang harus diperiksakan ya. Nextnya.
kadang-kadang lebih gampang nanya ke TV loh daripada datang. Tapi kalau nggak salah dokter anak tuh punya ini kan, punya grupnya Primaku apa Iya, gimana? itu Primaku. Itu juga bisa nanya lebih jauh juga di sana ya. Bisa banget, dan kita sudah ada di situ juga sudah ada loh Checklist lagi ya. Checklist sudah paling penting deh, gampang dan tapi susah dikerjakan ya, malas kali ya di rumah ya. Checklist begitu banyak permasalahan langsung ya kita periksa harusnya. Iya, benar. Oke, lanjut. Ya, dari Ibu Trias Galuh Kirana. Dok, apabila pada waktu ibu menyusui terkena COVID dan minum antibiotik dosis tinggi, apakah bisa berpengaruh pada otak bayi dan menyebabkan keterlambatan tumbuh kembang? Kemudian, apakah minum vitamin minyak ikan yang mengandung DHA bisa membuat bayi lebih cerdas? Nah, Dokter Atila. Nah, ini dia nih, DHA. 200 juta orang itu. Iya, itu pertanyaan Semua baik. serba DHA nih, Dok, ceritanya. Oke, terima kasih ya Ibu Trias buat pertanyaannya. Sebetulnya antibiotik dosis tinggi enggak sih, enggak langsung kok. Dia enggak mengganggu otak ya. Kalau memang kata dokternya, kita harus percaya dengan dokter yang menangani ibu nih. Kalau emang mungkin COVID-nya berat, mungkin ada pneumonia, ya memang harus dikasih dong. Kalau kan nanti nggak ketolong untuk COVID-nya gitu ya. Tapi pasti dokter sudah mempertimbangkan baik buruknya pemberian antibiotik. Tapi apakah berpengaruh pada otak bayi? Enggak, ya. Nggak usah takut. Jadi nggak usah Satu takut. ya. Satu ya, itu karena memang COVID itu harus kita obati dan harus kita sembuhkan, karena kalau enggak kan nyerang ke semua tetangga, saudara Termasuk si semuanya. janinnya juga nanti kan. Nah, itu dia. Nah, tapi terus tapi hati-hati, kita ada COVID yang long COVID. Nih banyak nih, ada beberapa pasien kami yang long COVID tapi COVID-nya berat pada anaknya nih. Itu berpengaruh loh terhadap perkembangannya. Jadi agak lebih lambat 2 bulan dari usia seharusnya. Tapi nggak semua loh, ini masih Penelitian. penelitian masih kita Maksudnya gini, lihat. yang kena si ibunya atau anaknya? Anaknya. Oh, anaknya. Ini Iya, anaknya berarti udah besar dong ya? Iya. Bukan ngomong janin nih kita. Bukan, ini kan janin nih, makanya aku bilang ini untuk ngomongin si COVID-nya. Kan dia nanya nyebabin lambat tumbuh kembang nggak? COVID-nya pada yang ibu enggak, tapi kalau anaknya kalau long COVID yang berat bisa. Tapi belum tahu berapa persentasenya, karena ini kan Masih baru baru, nih, ya. masih baru, kita masih observasi ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, minum Ini vitamin pertanyaan semua orang nih. Segalanya DHA. Minyak ikan, DHA, susu yang macam-macam semuanya. Jawabannya adalah ASI eksklusif. Kalau udah dikasih ASI eksklusif, udah deh komplit semua. DHA-nya lebih baik, semuanya ada. Lebih Jadi nggak baik usah dan pakai lebih vitamin. gampang diserap. Daripada Betul. dimasukin segala macam tapi nggak diserap kan nggak bisa juga Iya. gitu. Tapi setelah 6 bulan, perlu nggak macam-macam lagi yang ini? Kan kita masih pakai ASI tetap, tapi kan ada makanan pendamping ASI. Berikan makanan pendamping ASI yang benar. Ya. Nah, jadi ibu di rumah sekarang MPASI beda loh, nggak kayak dulu makannya menu tunggal cuma satu-satu, nggak pakai garam, nggak pakai gula. Sekarang boleh. Namanya menu rasanya lengkap. enak deh gitu ya. buat Iya, dan nah, dengan bernutrisi. menu lengkap kita DHA itu terpenuhi dari sana loh. Oke, tapi ini dok, daripada kan saya kan ibu-ibu Parno kan Iya. misalkan ya. Oke, daripada ntar kurang saya masukin lagi boleh nggak? Saya Ada efek tambahin. sampingnya kalau Tetap, kebanyakan. Gini, kalau di agama kin ada pepatah ya bilang kalau sesuatu yang berlebihan nggak boleh kan, Iya. nggak baik kan. Ya kalau memang kita yakin si kecil makannya bagus, makannya oke nih, MPASI-nya baik, ASI-nya banyak, menurut saya nggak usah. Kalau tumbuh kembangnya baik ya. Iya. Tapi kalau misalnya dia terlambat, misalnya memang ternyata dia 1 tahun belum bisa duduk, baru bisa tengkurap bolak-balik ya, terlambat dong. Iya. Nah itu kita boleh membantu karena biasanya kalau ada keterlambatan dia juga males nih makannya, otot ngunyahnya jadi kurang baik ya dokter Kalau Sisi ya. ibu-ibu malas gitu, misalnya ibu-ibu agak malas gitu kan mikirin, kan tahu kan dokter bilang ngerti kan, saya ini mewakili ibu-ibu segala macam lah pokoknya. Ibu-ibunya agak malas mikir, ntar kurang ini kurang itu, saya masukin aja deh supaya nggak kurang gitu. Tetap aja. Kalau aku enggak ya, aku Pilihannya adalah ya, jalan yang benar nih pemirsa. Iya. Jalan yang benar adalah makannya kasih yang benar Iya, gitu loh, bukan betul. nambahin macam-macam. karena sebetulnya di makanan itu ada telur atau semua itu ada DHA-nya. Ikan, jangan Daging, lupa. Ikan, daging itu semua ayam, mengandung DHA. Ngapain lagi kita pakai DHA tambahan? Kan terbaik adalah yang sesuatu yang alami dari yang kita makan sehari-hari. Aduh, kita masih pengen mulai. Aduh, IG ini gimana tuh lagi? Padahal udah dadah, waktunya udah habis nggak apa-apa. Oke. Apakah ada hubungan mental disorder, misalnya autis dengan kelainan hormon kongenital? Langsung dok. Hormon kongenital maksudnya apa ya? Maksudnya Tadi kayak hipotiroid. hipotiroid. Iya, Mungkin mungkin. Hipotiroid ada gangguan, ya udah ada Jadi gangguan. apakah autis sama hipotiroid? sama hipotiroid, Dok? Gitu, Nggak ada. Dok. Nggak ada. Beda lagi. Jadi Beda kalau cerita. hipotiroid Tetapi itu paling menakutkan sudah dia hipotiroid kongenital Plus autis. autis itu Ya. lebih parah. Ya. Tetapi tidak Tapi ada beda, hubungannya nggak ada antara hubungannya. hipotiroid kongenital Jalannya dan autis. beda-beda, jadi itu anak bisa dapat dua-duanya. Bisa. Bisa. Oke. Walaupun Tapi jarang ya. nggak saling tuduh-tuduhan tapi ini Iya. pemirsa ya. Betul. Pemirsa saya waktu udah hampir habis Ya. dan saya cuma
dan oleh-oleh hari ini yang paling penting adalah kalau Anda punya anak nih sekarang nih, punya bayi gitu ya, sebulan 2 bulan belum di screening hipotiroid, langsung screening secepatnya ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Yang kedua, kalau lagi hamil siap-siap sama mama muda ya, begitu brojol ingetin sama semua yang bantuin lahirin di rumah sakitnya, ingetin ya periksa untuk hormon tiroid. Ya. Oke, ini nggak ada pantun-pantunan nih ceritanya. Aduh, padahal aku ada. Kamu pasti mereka ya udah. Jangan salah. Selalu ya, Mas Bruno itu dari tadi pagi ya, karena dokter Sisi udah ribet banget tuh. Emang. Iya, coba. Miring topinya. Sampai Uti dulu apa keriting. Bruno dulu nih? Uti dulu, yang beres Dokter, dulu. dengerin ya dok ya. Jalan-jalan ke Merapi. Oh, jauh. Pulangnya mampir ke Cikini. Atasi hipotiroid dengan terapi, cegah kerusakan otak anak sejak dini. Cakep. Walaupun dokter pengennya screening, nggak mau dia terapi. Oke. Ini dok, siap-siap ini dok, agak ya gitulah. Makan rujak bareng si Nuni. Oke. Pulangnya ke rumah si Farhan. Jika anak Anda bertumbuh kembang, harusnya Anda itu panik. Karena bisa jadi dia jenis dari tumbuh-tumbuhan. Bener kan dok? Nggak nyambung emang ini. Oke, Ya kalau emang begitu. emang bener, salah tuh dia. Biasa pemirsa kalau Bruno kalau lurus nggak mungkin biasanya, dia pasti agak miring-miring ke kiri. betul. Dokter Atila terima kasih banyak, Dokter Atila terima kasih banyak. Terima kasih dok. Nggak cukup cuma sekali, jangan kapok ya kita undang lagi ya. Asik banget ya. Iya. Kolaborasi yang manis banget ya pemirsa ya. Oke pemirsa, saksikan terus Halo Dokter TVRI setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai. 10.30. Kalau Ya. ketinggalan gimana kalau ketinggalan? Ya bisa nonton loh di YouTube TVRI Nasional, cari Halo Dokter. Kalau saksikan Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Dah.